Oke, mari kita bongkar ini yo. Anda kan udah berbagi sumber yang menarik banget nih soal penyusunan DSM-5TR. Ini kan panduan kunci ya di dunia kesehatan mental. Nah, fokus kita kali ini ada 20 pilar keahlian spesifik di baliknya. Jadi, misi kita di deep dive kali ini, ya kita mau coba pahami gitu, kenapa sih sampai perlu sebanyak itu disiplin ilmu untuk bikin satu panduan diagnostik yang komprehensif ini. Kita gali langsung deh dari materi Anda. Iya, yang menarik di sini sebetulnya bukan cuma jumlahnya ya, tapi gimana kolaborasi masif ini mengubah DSM itu sendiri. Ini jadi bukan sekedar dokumen psikiatri murni lagi, tapi udah kayak semacam peta multidisiplin kondisi manusia gitu. Wow, peta multidisiplin ya. Betul, menyatukan neurologi, psikologi perkembangan, bahkan farmakologi juga masuk. 20 kelompok ahli berbeda loh, itu kan banyak banget ya. Tentu kita nggak mungkin bahas satu persatu sekarang waktunya. Mungkin bisa kita lihat beberapa contoh aja yang relevan gitu sepanjang perjalanan hidup seseorang, biar Anda dapat gambaran. Mulai dari masa kecil mungkin gimana? Boleh, boleh. Ambil contoh kelompok ahli gangguan perkembangan saraf. Fokus mereka itu kan pada kondisi yang munculnya di awal kehidupan, kayak misalnya gangguan spektrum autisme. Oh ya ya, yang sering didengar itu ya. Nah, betul. Bayangkan aja, anak usia 5 tahun, dia kesulitan interaksi sosial. Mungkin hindari kontak mata. Terus punya minat yang sangat spesifik. Misalnya, wah suka banget sama dinosaurus. Itu aja terus. Keahlian kelompok ini tuh krusial banget buat bedain mana yang variasi perkembangan normal, mana yang gangguan yang perlu intervensi dini. Itu penting ya, bedain dari perkembangan biasa. Terus, di mana dengan pengalaman hidup? Apa peristiwa tertentu bisa memicu sesuatu yang perlu ahli khusus juga gitu? Tepat sekali. Nah, disitulah peran ahli gangguan terkait trauma dan stresor. Mereka ini memastikan DSM mengakui dampak langsung dari peristiwa traumatis. Contoh paling jelas ya, mungkin veteran perang dengan PTSD. Sering mimpi buruk, waspada berlebihan, terus menghindari situasi yang ngingetin trauma itu. Jadi ada koneksi ya antara apa yang terjadi di luar sama kondisi psikologisnya? Betul. Ini nunjukin hubungan vital antara kejadian eksternal sama kondisi psikologis. Koneksi yang mungkin di edisi-edisi DSM lama itu belum sejelas ini. Menarik, menarik. Jadi ada koneksi dunia luar sama kondisi internal. Oke. Terus kalau beranjak ke usia yang lebih lanjut nih, gimana kalau ada penurunan fungsi otak? Nah, itu dia. Masuknya ke ranah gangguan neurokognitif. Ini beda ya, bukan gangguan perkembangan dari lahir, tapi ini penurunan fungsi kognitif yang didapat, seringnya di usia senja. Oh, yang didapat ya. Contohnya gimana tuh? Contohnya, ya demensia pada lansia, yang mulai lupa nama anggota keluarga sendiri, atau gampang tersesat gitu. Mengingat populasi global kan makin menua ya, keahlian mereka ini jadi vital banget. Ini benar-benar jembatan antara psikiatri dan neurologi sih. Oke, dan ada juga kan kondisi yang polanya lebih menetap gitu sepanjang hidup. Itu pasti area yang rumit juga ya? Betul sekali. Itu masuknya gangguan kepribadian. Nah ini mungkin salah satu yang paling kompleks ya. Karena ini menyangkut pola perilaku, pemikiran, perasaan yang kaku, meresap, dan nyimpang dari ekspektasi budaya. Kaku dan menyimpang ya? Contohnya? Misalnya pada gangguan kepribadian ambang. Kita lihat ada pola hubungan yang nggak stabil, citra diri berubah-ubah, terus ada ketakutan ditinggalkan yang, wah, intens banget. Kelompok ahli ini, ya mereka menangani pola-pola yang kayaknya mewarnai seluruh aspek kehidupan orang itu. Oke. Dari 4 contoh ini aja udah kebayang ya betapa beragamnya. Tapi kan ada 20 kelompok ahli nih. Gimana caranya mereka mastiin nggak tumpang tindih? Atau malah, maaf nih, jadi kayak desain oleh komite gitu. Yang hasilnya jadi kompromi, malah bingungin di lapangan. Pertanyaan bagus itu. Memang ada tantangan koordinasi, jelas. Tapi proses penyusunan DSM itu melibatkan tinjauan ilmiah yang ketat banget. Ada uji lapangan juga dan kriteria spesifik buat tiap gangguan. Tujuannya ya justru buat meminimalkan tumpang tindih itu. Dan mastiin tiap kategori punya dasar bukti kuat. Dan berguna secara klinis.
Jadi kolaborasi ini, ya dengan segala kerumitannya, itu diarahkan buat hasilin definisi yang paling akurat dan bisa diandalkan, bukan sekedar kompromi gitu. Paham, paham. Jadi ada mekanisme kontrolnya ya. Nah, keempat area tadi kan baru sebagian kecil tuh. Cakupannya kan lebih luas lagi ya. Oh, jauh lebih luas. Ada tim ahli yang khusus mendalami gangguan suasana hati, kayak bipolar, depresi. Ada lagi yang soal gangguan persepsi realitas, kayak spektrum skizofrenia. Terus kondisi internal kayak kecemasan, OCD, Wah, banyak ya. banyak. Bahkan ada yang fokus di titik temu fisik psikis. Contohnya, gangguan makan sama gangguan tidur bangun. Belum lagi, disfungsi seksual, gangguan terkait zat dan adiktif, disforia gender, gangguan disosiatif, sampai ke dampak pengobatan itu sendiri. Ada gangguan gerak akibat obat. Oh, efek samping obat juga ada ahlinya sendiri ya? Iya, misalnya muncul tremor atau gerakan tak terkendali gitu ya, gara-gara efek samping obat psikiatri tertentu. Itu ada kelompok ahlinya juga. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Inti utamanya adalah DSM-5TR ini tuh bukan sekedar buku panduan biasa ya, tapi ini cerminan dari pemahaman modern kita kalau kesehatan mental itu, wah kompleks banget. Butuh lensa kolektif, bukan hasil kerja satu dua kelompok aja, tapi kayak orkestrasi dari 20 bidang keahlian berbeda. Benar sekali. Dan hasil akhirnya yaitu panduan diagnostik yang lebih bernuansa, berbasis bukti kuat, mencakup spektrum kondisi yang luar biasa lebar, dari anak-anak sampai lansia. Ini semua tujuannya ya buat ningkatin kualitas diagnosis, yang akhirnya jadi dasar perawatan yang lebih tepat sasaran buat individu yang butuh. Memahami kesehatan mental modern itu membutuhkan kolaborasi multidisiplin ini. Gitu intinya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan ya, dengan upaya sebesar ini untuk bikin kategori diagnostik yang jelas lewat kolaborasi para ahli, gimana sih DSM-5TR dalam prakteknya menavigasi fakta bahwa pengalaman unik dan rumit tiap individu itu seringkali rasanya nggak pas gitu kalau cuma dimasukin ke dalam satu kotak diagnostik aja?